Lantas ingin menyentil mulut bawel dari seorang anak dari rezim gagal, yaitu anaknya Susilo Bambang Yudhoyono. Itu adalah presiden gagal Indonesia. Ibas ini anggota DPR RI yang nggak pernah dengar kinerjanya, prestasinya apa, dan dia juga jarang masuk. Alasannya dia ngurusin bapaknya. Kalau kau memang mau ngurusin bapak kau, ya mending kau jadi babysitternya SBY aja, nggak usah kau jadi anggota DPR RI, Bas. Ya nggak? Ya. Jadi kalau anak koruptor itu, anak mantan koruptor itu nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak ngomong, diam. Kau tunjukin aja prestasi kau udah menjadi warga negara yang baik. Jangan kau merasa jadi istrinya AHY, mantunya SBY, tuh kau merasa bisa bersuara. Hello, sadar diri dong. Kau pikir mertua kau tuh hebat? Enggak, rezim gagal. Apa yang dikerjakan Pak Jokowi itu adalah planning di era Bapak. Tapi kan di zaman Bapak jadi presiden tidak terlaksana ya. Terlalu banyak proyek-proyek yang mangkrak. Contoh ya, terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang besar-besar, Pak. Satu, saya ingatkan kembali, mega kasus Senturi, mega kasus Hambalang. Itu semua di zaman Bapak. Ya. Lalu 34 proyek listrik yang mangkrak. Petral. Dan ini ada kemunculan Nyai kali ini ingin menyentil mulut mantu rezim gagal yang bernama Anissa Pohan. Anissa Pohan, aku hanya mau mengingatkan kau ya. Kau ini juga bukan orang yang baik-baik amat. Buktinya kau tuh kan anak koruptor. Bapak kau kan korupsi, ya kan? Bapak kau ini melakukan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia YPPI sebesar 100 miliar rupiah pada tahun 2003. Saya mau mengingatkan Bapak, mungkin Bapak agak lupa atau memang berpura-pura lupa atau bagaimana. Saya hanya mau mengingatkan Bapak kan saat ini sedang mengkritisi masalah Jiwasraya, dan Bapak meminta apakah dana Jiwasraya itu ada masuk ke dalam aliran dana Pilpres 2019 kemarin, ya kan? Bapak kan meminta itu, ya. Saya hanya mengingatkan, ya, kepada Bapak, dan saya mau bertanya sama Bapak, apa pendapat Bapak tentang pernyataan M. Nazarudin, mantan bendahara umum Partai Demokrat di bawah besutan Bapak, ya Bapak SBY, bahwa dana Alkes itu untuk membiayai kampanye Bapak SBY, ya, dan itu diungkapkan di media dan di publik loh sama Bapak M. Nazarudin. Bongkar 6 dosa SBY saat menjabat jadi presiden. Dewi Tanjung singgung kasus Senturi dan Hambalang. Politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung belum lama ini mengeluarkan pernyataan yang menyentil Presiden ke-6 RI, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam pernyataan tertulis itu, Dewi Tanjung menyinggung perihal sejumlah kesalahan SBY terhadap bangsa dan rakyat pada saat dirinya menjabat sebagai Presiden RI. Tak tanggung-tanggung, Dewi Tanjung menjabarkan 6 dosa yang menurutnya dilakukan oleh SBY saat memimpin Indonesia selama 2 periode, yakni sejak 2004 hingga 2014. Dosa SBY yang disebutkannya adalah beberapa proyek yang tak selesai dan kasus korupsi yang membawa-bawa nama pimpinan negara tersebut kala itu. Untuk diketahui, kasus Senturi menjadi salah satu skandal terbesar di Indonesia dengan nilai 6,7 triliun rupiah. Saat itu, Bank Senturi yang disebut terancam bangkrut dan dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian Indonesia mendapatkan kucuran dana talangan dari Bank Indonesia. Namun, tersiar dugaan yang bahwa uang talangan Bank Senturi tersebut hilang karena dipakai untuk kampanye Partai Demokrat di pemilu 2009 lalu. Akan tetapi, hingga masa kepemimpinannya berakhir, Partai Demokrat lalu membantah keterlibatannya dalam kasus bailout Senturi tersebut. Bahkan, partai tersebut mendukung DPR untuk membentuk Pansus Bank Senturi saat itu untuk mengusut tuntas kasusnya. Kembali pada dosa lain yang dibahas oleh Dewi Tanjung, SBY disebut gagal membangun infrastruktur yang jarang turun ke lapangan ketika bencana alam terjadi di Indonesia. Petral adalah PT Pertamina Energy Trading Ltd yang telah dibubarkan lantaran perusahaan tersebut dinilai sebagai seorang mafia minyak dan gas.
Petrol dibubarkan lantaran disinyalir menjadi tempat berlangsungnya praktik mafia migas. Dalam perusahaan tersebut ditemukan indikasi korupsi dan sejumlah oknum yang diduga bermain kotor dalam impor minyak. Namun, kendati wacana pembubaran Petrol ini telah muncul sejak era pemerintahan SBY, perusahaan ini baru benar-benar bubar pada saat pemerintahan Presiden Jokowi. Benang merah kematian Brigadir J terkuak, sosok skuad lama diduga dalang, ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa, 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau Airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC, Irjen Ferdy Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdy Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdy Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latuhar Hari nomor 4B, Jakarta Pusat, Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Aidekam atau ADC berasal dari bahasa Prancis yang artinya tukang bantu dalam kamp. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Aidekam pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, Aidekam dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang Aidekam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Ferdy Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka
Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Verdi Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Verdi Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri. Ia diduga merupakan aidekam atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir polisi, kepala atau Bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.